Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati beliau Bapak Mukhlisin SPDI MPDI, yang saya hormati dan saya banggakan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan beberapa materi tentang ruang lingkup usul at-tarbiyah. Namun sebelum itu, kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Alwan, lahir di Magelang, sekarang berdomisili di Banyumas. Bapak Mukhlisin SPDI MPDI, seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, ruang lingkup at-tarbiyah atau ruang lingkup usul at-tarbiyah. Namun sebelum kita lebih lanjut ke ruang lingkup usul at-tarbiyah, terlebih dahulu kita bahas tentang pengertian usul at-tarbiyah itu sendiri. Usul berarti landasan, dasar, pokok. Dan at-tarbiyah ini diambil dari kata robba yarubbu, yang berarti memperbaiki, menguasai, mendidik, menjaga, memimpin, dan memelihara. Adapun kata at-tarbiyah ini sudah digunakan dan terdapat dalam beberapa surah Al-Quran. Contohnya di surat Al-Isra ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidikku waktu kecil. Yaitu robba. Untuk masdarnya itu at-tarbiyah, jadi menjadi pendidikan. Dalam usul at-tarbiyah ini ditujukan ke pendidikan Islam. Jadi usul at-tarbiyah yaitu landasan pendidikan Islam yang menjadi dasar kependidikan Islam. Nah, adapun dalil tentang at-tarbiyah ataupun landasan ataupun pokok dari at-tarbiyah itu sendiri yaitu termaktub atau diambil landasannya dari Al-Quran dan hadis. Contoh Al-Quran di surah Ali Imran ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah
Kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrisun. Tidak mungkin bagi seorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Nah, di sini diterangkan atau ada kata robbaniyina. Robbaniyina. Artinya di sini apa? Robbaniyina ini menjadikan atau mengajarkan. Nah, ya. Mengajarkan, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, rabbaniyina, pengabdi. Pengabdi itu juga menjadi seorang pendidik. Ali Imran. Jadi seseorang yang menjadi pengabdi-pengabdi Allah atau seseorang yang menjadi katakanlah tenaga pendidik juga harus mengetahui tentang kitab-kitab dan juga seorang pendidik harus mempelajarinya. Dilanjutkan dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, termasuk surat atau wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, di sini disebutkan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dan mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, di sini ada kata-kata iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kami garis bawahi di sini adalah kata-kata iqra, 'allama. Artinya di sini iqra tidak hanya membaca tulisan, bisa saja membaca keadaan, membaca situasi dengan ismi rabbika, dengan nama Tuhanmu, alias sebagai pendidik. Di situ awalilah dengan membaca keadaan, membaca situasi, membaca psikologi dari peserta didiknya dengan berlandaskan atau dengan ismi rabbika, dengan diawali menyebut nama Allah. Nah, pertama, seorang pendidik itu harus mengedepankan keikhlasan, alias dengan menyebut Allah Bismillahirrahmanirrahim, untuk mengawali mendidik anak didiknya agar nanti anak didiknya bisa mengambil pelajaran yang dijelaskan oleh gurunya atau pendidiknya. Juga ada sebuah hadis, kullu amrin tibalin la yubtada'u bi bismillah
wa huwa afdal. Setiap perkara baik yang tidak diawali dengan Ismullah, dengan Bismillah, dengan nama Allah, maka perkara itu kurang berkah. Ya, maka dari itu, di dalam kita mendidik peserta didik, awalilah dengan Ismi Rabbika. Agar alamat insana ini, agar mengajarkannya kita kepada manusia ataupun peserta didik bisa tersampaikan apa yang kita ajarkan, apa yang kita sampaikan. Selanjutnya, dalil atau landasan tarbiyah diambil dari hadis riwayat Imam Hakim, "Manahala walidun waladan min nahlin afdala min adabin hasanin." Artinya, tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Artinya, kita sebagai orang tua diharuskan mendidik anaknya ataupun anak didiknya dengan pendidikan yang baik, dengan adab ataupun sopan santun yang baik. Nah, itu. Selanjutnya, hadis riwayat Imam Bukhari. Kunu rabbaniyina fuqaha'a ulama'a wa yuqalu ar-rabbaniyyu alladhi yurabbi an-nasa bisigharil ilmi qabla kibarihi. Artinya, jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila seseorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama-lama menjadi banyak. Ya. Di sini disebutkan robbaniyina, pendidikan. Jadi seorang pendidik itu harus penyantun, mempunyai akhlak ataupun sopan santun yang baik, mempunyai integritas yang baik. Juga seorang pendidik itu seharusnya ahli fikih. Mungkin fikih tentang muamalah, jual beli, fikih tentang munakahah, pernikahan, ataupun yang lainnya. Juga seorang pendidik itu seharusnya orang yang alim atau menjadi ulama. Di surat Fatir ayat 28 disebutkan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi ulama itu apa? Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang pendidik itu harus takut kepada Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, fungsi dan tujuan usul at-tarbiyah. Fungsi pertama usul at-tarbiyah yaitu sebagai rujukan penyusunan ilmu pendidikan Islam. Banyak sekali ilmu-ilmu pendidikan. Nah, ini usul at-tarbiyah atau pokok landasan pendidikan Islam ini bisa menjadi rujukan penyusunan ilmu-ilmu pendidikan Islam. Adapun fungsi yang kedua yaitu pengembangan ilmu pendidikan Islam. Dengan usul at-tarbiyah ini, fungsi pengembangan ilmu pendidikan Islam insyaallah bisa menjadikan ilmu-ilmu pendidikan Islam semakin berkembang. Ya. Untuk tujuan pertama yaitu
sebagai dasar ilmu pendidikan Islam. Usul at-tarbiyah, landasan pendidikan Islam itu menjadi dasar ilmu pendidikan Islam. Yang kedua, sebagai pegangan para ahli dan aktivis pendidikan Islam. Ya, seperti guru PAI ataupun para ustadz, para kiai. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kata-kata ataupun sopan santun yang kurang berkenan di hati para pemirsa, khususnya Bapak Mukhlisin SPDI MPDI, kami minta maaf yang sebesar-besarnya, karena memang itu dari kebodohan saya sendiri. Akhir qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.